Halo guys, selamat datang kembali di konten review. Kali ini aku akan mereview seri Brick dari Ghibli. Kali ini Black Organization. Yang kalian lihat di depan ini itu adalah salah satu scene dari Detektif Conan, yang mana ini juga scene favoritku, dimana ada pertarungan sengit antara Vermont sama Jody plus kemunculan Akai Suichi. Coba kalian, aduh mencolot pistolnya, kalian ini nggak nonton nggak sih episode itu gitu? Kalau nggak salah waktu itu ada penculikannya Aihebara apa ya kalau nggak salah, tapi aku lupa inget sih. Coba nanti aku bakalan nonton ulang lagi ya. Dan di sini kita akan mendapatkan 3 karakter. Pertama ini ada Vermont, anggota dari Black Organization. Nih ini bentuk badannya menurutku lucu banget guys, jadi kayak meliuk-liuk, terus ini rambutnya tuh kayak dari karet gitu loh dan halus gitu. Nah, warnanya kayak blonde gitu kan. Plus bajunya tuh juga sama kayak di animenya persis gitu. Cuman mungkin mukanya agak terlihat berbeda ya, tapi ya masih oke lah. Terus ini ada Jody Starling. Ini juga menurutku ini yang paling persis sih dari antara dua karakter yang kita dapatin dari set ini. Ini ada kacamatanya juga, dan ini juga pakai sepatu boot ya. Bisa digini-giniin. Bisa ya digerak-gerakin kayak mainan-mainan pada umumnya lah ya. Terus yang ini Akai Suichi. Ini lengkap sama topinya guys. Jadi ini tuh tapi jadi satu sama rambutnya ya. Jadi nggak bisa yang dilepas-lepas gitu. Dan untuk outfitnya tuh ini sih just kayak gini aja nih. Nah sebelum aku review setnya dulu ya, aku mau nunjukin ke kalian kalau kita juga bakalan mendapatkan pistol. Ini pistolnya si Vermont, dan ini pistolnya si apa ya sebutannya, pistol atau senapan ya, senapannya si Akai Suichi ketika mau nembak Vermont dari atas secara diam-diam karena dia kan sniper ya. Dan ini tuh lumayan detail sih guys, jadi kayak ada pelatuknya gitu, terus ada motif semacam garis-garisnya itu di apa ya namanya ya, aku kurang tahu nih tentang senapan, di moncongnya itulah, di larasnya itu. Dan begitu pula dengan punyanya si, tuh kan aku ngomong jadi gelagapan, begitu juga dengan punyanya si Vermont, ada pelatuknya terus ada motif-motifnya juga. Terus ini bisa dipegang kayak gini guys, ini punyanya Vermont ya. Ini tangan apa ya, tangan kiri ya, nggak apa-apa deh tangan kiri nih, buat tunjukin aja tuh, ini bisa dipegang. Yang ini juga nih punyanya si Akai Suichi. Kenapa ya pistolnya kayak mau terbang-terbang mulu. Nah nih ini juga bisa dipegang, tapi ini nggak ada pelurunya ya, jadi ini literally cuman pistolnya saja gitu. Nah terus kita juga akan mendapatkan sebuah set yang cukup sederhana di sini. Aduh, mobilnya jalan sendiri. Jadi ini tuh kok kayak latarnya kayak di pabrik gitu ya. Ini kayak semacam besi-besinya gitu. Dan kita singkirkan mobilnya dulu. Nah, kira-kira seperti ini guys. Jadi di sini tuh ada kayak semacam menara dengan ada lampunya yang tinggi. Terus ada tanda peringatan lalu lintas di sini. Ini juga lampu juga, dan untuk jalannya ini panjang ya segini ya, ceritanya kan aspal gitu. Terus untuk bagian belakangnya kayak gini aja sih. Jadi ini tuh sebenarnya setnya simple dan cepet banget bikinnya, kayaknya mungkin cuma butuh setengah jam nih kalau aku kemarin bikin tuh. Terus ini apa, ini yang di tengah ini tuh ceritanya lampu dari mobil. Jadi kan sebenarnya kan mobilnya taruhnya gini tuh, nah ini kan latarnya malam hari, jadi ini tuh cahaya lampu mobil yang saling bertemu gitu. Jadi kalau misalnya kayak nggak ada mobilnya gini kayak emang aneh sih, jadi kayak kalian perlu naruh mobilnya gitu di sini. Nah itu untuk setnya gitu. Oh ya, ini btw tempat untuk berdirinya gitu guys, jadi ini ada bukan lubang sih, apa ya, bolongan-bolongan yang timbul ini buat nancepin kakinya. Ini kayak gini nih. Tuh, biar tidak copot. Nih. Gitu.
Nah itu tentang setnya. Sekarang coba, aduh, copot guys rambutnya. Nah sekarang kita bakalan bahas mobilnya, yang menurutku ini keren banget sih. Mobilnya Jody dulu kali ya. Jody, kenapa sih aku ketukar terus? Mobilnya Vermont. Mobilnya Vermont itu warnanya putih, meskipun dia dari Black Organization, tapi ini cocok banget sama kepribadiannya dia ya. Itu warna putih, dan dia kan kayak bule-bule gitu kan kalau nggak salah gitu. Nah ini tuh bagian depan tuh ada plat nomornya, terus samping-samping ada lampunya, spionnya ya sederhana banget. Ini sebenarnya bolong gini tapi oke lah untuk jadi spion pura-pura ya. Dan ini belakang sini juga ada lampunya juga. Ini nggak bisa dibuka ya guys, jadi itu ya flat gini aja sih. Jendelanya tuh juga bolong kayak gini, tapi untuk bagian depan belakangnya seperti ini, ada semacam brick yang transparan gitu, tapi nggak begitu ngeliatanin bagian dalamnya. Terus menariknya adalah ini tuh bisa dijalanin, dan aku sukanya adalah ini tuh kayak mobil-mobilan beneran, dalam artian dia itu nggak mudah dilepas gitu loh. Untuk apa sih ini, roda-rodanya itu, jadi kayak jalan tuh bisa smooth banget gitu. Jadi ini menurutku perfect sih untuk sebuah mobil. Mungkin kalau lebih perfect bisa dibuka-buka dan ada isinya gitu ya, tapi ini sih isinya kosong gitu guys. Nah untuk mobilnya si Jody itu yang warna hitam, di sini ada plat nomornya juga, sama ada lampunya juga di sini dua-duanya. Bagian belakangnya juga ada lampunya warna merah. Terus kalau untuk punyanya Jody ini tuh ya, pintunya tuh dia lebih menonjol guys nih. Kayak kalian bandingin sama punyanya Vermont yang lebih flat. Kalau punya Jody itu kayak lebih apa ya, lebih kayak gahar gitu. Ada pintunya, ada spionnya juga di sini. Terus nggak bisa dibuka ya ini BTW pintunya. Dalamnya juga bolong seperti ini. Akan lebih menarik kalau ada kursi-kursinya gitu kali ya guys ya. Terus astaga, aku baru ngeh kalau ini tuh ada bekas tembakannya nih. Nih. Tuh. Aku baru ngeh jujur, karena emang di salah satu emang di scene-nya itu tuh emang kaca mobilnya dia kan kena tembak gitu ya. Ini aku salah masang nggak ya? Karena aku jujur baru aja lihat nih retakan-retakan ininya. Jadi ini untuk salut ya buat Keyplay ya, ini cukup detail untuk memahami scene-nya dari Detektif Conan ini. Jadi gitulah. Terus ini ada cupnya kayak lebih gede ya daripada punya si Vermont nih. Ini ada cupnya, dan ini juga bisa dijalan-jalanin. Nah terus apa lagi ya, cuman gitu doang sih guys. Jadi itu kayak simple banget, tapi menurutku aku cukup puas, karena walaupun dia simple, dia bikinnya tuh cukup detail. Dan untuk perbandingannya sama ukurannya Detektif Conan, bentar ini aku pasang dulu, kenapa dia rambutnya copot mulu ya. Ukuran karakter sama Detektif Conannya itu cukup ini ya, cukup seimbang. Jadi ini Detektif Conannya kira-kira sepinggangnya mereka, ini yang Ayah Ibara juga. Jadi aku sukanya dari Keyplay itu adalah karakter-karakternya itu tuh rasio tubuhnya itu tuh dibuat sesuai gitu. Jadi nggak yang kayak kok ini kayak kegedean ya, atau ini kependekan ya kayak gitu. Jadi kayak bener-bener kayak karakter aslinya gitu. Dan outfitnya menurutku cukup detail banget gitu, sesuai sama scene di Detektif Conan. Oke guys, jadi kalau menurut kalian, apakah kalian mau mendapatkan set ini, atau menurut kalian kayaknya ada yang bisa lebih di-improve gitu? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Oke? Thanks for watching.